Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Pesugihan Gunung Kawi. Kisah nyata pedagang kopi. Angin malam mendesau di lereng Gunung Kawi, membawa serta aroma dupa dan kemenyan yang tercampur dengan bau tanah basah setelah hujan. Kabut tipis menyelimuti makam-makam kuno yang tersebar di seluruh kawasan, seolah-olah arwah para leluhur sedang bersiap menyambut tamu yang tidak diundang. Di balik keheningan yang mencekam, terdapat sebuah rahasia kelam yang telah mengakar selama berabad-abad, rahasia tentang pesugihan yang mengubah nasib manusia dengan harga yang tak terbayangkan. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya, seakan-akan bulan dan bintang-bintang enggan menjadi saksi atas apa yang akan terjadi. Hanya cahaya lilin-lilin kecil yang menerangi jalan setapak menuju makam Eyang Jugo, sang raja pesugihan yang konon masih berkeliaran di dunia ini meski raganya telah lama dikubur. Haryanto, seorang pedagang kecil berusia 43 tahun dengan wajah yang telah digarisi oleh kekhawatiran dan kelelahan, duduk termangu di warung kopi tuanya yang nyaris roboh. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah jalan yang sepi, sementara pikirannya melayang pada tumpukan tagihan yang menumpuk seperti gunung es di atas mejanya. Hidupnya bagaikan perahu bocor yang terus-menerus menahan air, namun tetap tenggelam perlahan dalam lautan kemiskinan yang tak berujung. 3 bulan lagi Bang akan menyita rumah ini, gumamnya dengan suara yang parau, seolah-olah kata-kata itu adalah racun yang harus ia keluarkan dari tenggorokannya. Istrinya, Eva, yang berusia 40 tahun dengan rambut yang mulai beruban sebelum waktunya, hanya mampu memeluk suaminya dari belakang sambil menahan tangis yang ingin meledak. Kedua anaknya, Dimas yang berusia 15 tahun dan Indah yang berusia 12 tahun, sudah tidak lagi bersekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah. Warung kopi yang mereka kelola sudah tidak lagi ramai seperti dulu. Pelanggan-pelanggan lama satu persatu pergi mencari tempat yang lebih murah, sementara utang kepada suplier terus menumpuk seperti awan mendung yang siap menurunkan hujan badai. Haryanto merasa seperti tikus yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar, berlari tanpa tujuan sambil menghindari kucing-kucing besar yang siap menerkamnya kapan saja. Malam itu, ketika hujan turun dengan derasnya, Haryanto duduk sendirian di warungnya yang remang-remang. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menambah suasana suram, seolah-olah memberikan isyarat bahwa hidupnya juga akan segera padam. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan jubah hitam yang compang camping memasuki warungnya. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam bagaikan pisau yang bisa menembus jiwa, membuat bulu kuduk Haryanto merinding. "Mau kopi, Pak?" tanya Haryanto dengan suara yang bergetar, mencoba menutupi rasa takut yang mulai merayap di dadanya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa dingin seperti embun pagi di puncak gunung. "Bukan kopi yang saya cari, Nak. Tapi solusi untuk masalahmu." Haryanto terperanjat. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu tentang masalahnya? Matanya menatap lelaki tua itu dengan penuh curiga, namun ada secercah harapan yang mulai menyala di hatinya seperti lilin kecil di tengah kegelapan. "Siapa Bapak? Dan bagaimana Bapak tahu tentang masalah saya?" Lelaki tua itu mengeluarkan sebungkus rokok kretek dari balik jubahnya dan menyalakannya dengan korek api yang apinya berwarna biru, sesuatu yang tidak pernah dilihat Haryanto sebelumnya. Asap rokok itu membentuk pola-pola aneh di udara, seolah-olah sedang menulis kata-kata dalam bahasa yang tidak dikenal. "Namaku Mbah Suryo," jawabnya sambil menghembuskan asap rokok yang tercium harum seperti bunga melati yang mekar di malam hari. "Dan saya tahu tentang masalahmu karena saya datang untuk menawarkan jalan keluar." Haryanto merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres dengan lelaki tua ini,
namun keputusasaannya membuat akal sehatnya mulai tertutup kabut. Jalan keluar seperti apa? Mbah Suryo mengeluarkan sebuah foto yang sudah menguning dari sakunya. Foto itu memperlihatkan makam yang megah dengan batu nisan yang berukir indah, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rindang. Ini adalah makam Eyang Jugo di Gunung Kawi. Beliau adalah raja pesugihan yang masih memberikan pertolongan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Pesugihan. Haryanto mengulang kata itu dengan susah payah, seolah-olah kata tersebut adalah benda asing yang sulit dicerna oleh lidahnya. Ya, pesugihan. Ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan bantuan kekuatan gaib. Tapi ini bukan pesugihan sembarangan, nak. Ini adalah pesugihan yang dilakukan dengan cara yang terhormat, tanpa merugikan orang lain. Haryanto terdiam. Sebagai orang yang taat beragama, ia tahu bahwa pesugihan adalah sesuatu yang harus dijauhi. Namun, bayangan wajah anak-anaknya yang tidak bisa sekolah dan istrinya yang terus menangis dalam diam membuat hatinya goyah seperti pohon yang diterjang angin kencang. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Haryanto akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mbah Suryo tersenyum lebar, menampilkan gigi-giginya yang menguning. Datanglah ke Gunung Kawi pada malam Jumat Kliwon. Bawalah sesaji berupa ayam kampung jantan berwarna hitam, kembang 7 rupa, dan 1 botol air sumur dari rumahmu. Carilah makam Eyang Jugo yang terletak di puncak bukit. Lakukan ritual seperti yang akan saya ajarkan, dan hidupmu akan berubah. Setelah memberikan instruksi yang detail tentang ritual tersebut, Mbah Suryo bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh ke belakang dan berkata dengan suara yang bergema, "Ingatlah, nak. Setiap kekayaan pasti ada harganya. Pastikan kamu siap membayar harga yang diminta." Ketika Haryanto mengedipkan matanya, lelaki tua itu sudah menghilang entah kemana, meninggalkan aroma kemenyan yang menyengat di udara. 3 hari menjelang Jumat Kliwon, Haryanto tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus berputar-putar seperti roda yang tidak pernah berhenti, mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Di satu sisi, ia tahu bahwa apa yang akan dilakukannya bertentangan dengan ajaran agamanya. Di sisi lain, ia tidak tahan lagi melihat penderitaan keluarganya yang terus berlanjut seperti lagu duka yang tidak pernah selesai. Eva, istrinya, mulai curiga dengan tingkah laku suaminya yang aneh. Haryanto sering melamun sambil menatap ke arah Gunung Kawi yang terlihat samar-samar di kejauhan, dan kadang-kadang terdengar berbisik-bisik sendiri seperti orang yang sedang berdoa atau justru sedang berdialog dengan seseorang yang tidak terlihat. "Mas, ada apa sih? Kok kayak ada yang dirahasiakan?" tanya Eva pada suatu malam ketika mereka sedang berbaring di tempat tidur yang sudah lusuh. Haryanto memeluk istrinya lebih erat, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. "Tidak ada apa-apa, Fa. Cuma lagi mikir cara buat keluar dari masalah ini. Jangan macam-macam, Mas. Aku takut kalau sampai kamu nekat melakukan sesuatu yang tidak baik." Haryanto tidak menjawab, namun pelukannya semakin erat seolah-olah ia ingin melindungi istrinya dari badai yang akan segera datang. 2 hari sebelum ritual, Haryanto mulai mempersiapkan sesaji yang diminta oleh Mbah Suryo. Ia pergi ke pasar tradisional untuk mencari ayam kampung jantan berwarna hitam. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia bertemu dengan Pak Karno, seorang pedagang ayam yang sudah mengenalnya sejak lama. "Wah, Pak Haryanto, lagi cari ayam apa nih?" sapa Pak Karno dengan ramah. "Saya perlu ayam kampung jantan yang berwarna hitam, Pak. Ada tidak?" Pak Karno mengernyitkan dahi. "Wah, ayam hitam.
Jarang-jarang ada yang cari ayam hitam. Biasanya orang cari ayam hitam buat. Ia terdiam sejenak, kemudian menatap Haryanto dengan pandangan yang penuh arti. Buat apa sih, Pak? Ah, tidak apa-apa. Cuma mau buat masakan khusus, jawab Haryanto sambil mengalihkan pandangan. Pak Karno mengangguk pelan, namun matanya masih menatap Haryanto dengan curiga. Saya ada 1 ekor, tapi harganya agak mahal. 200.000. Haryanto terperanjat. Uang sebanyak itu hampir sama dengan penghasilan warungnya selama seminggu penuh. Namun, ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam untuk mundur. Dengan berat hati, ia menyerahkan uang terakhir yang dimilikinya kepada Pak Karno. Sore harinya, Haryanto pergi ke tukang bunga untuk membeli kembang 7 rupa. Tukang bunga itu, seorang perempuan tua bernama Mbok Tum, langsung tahu maksud kedatangannya. Mau buat sesaji ya, Mas? Tanya Mbok Tum dengan suara yang pelan. Iya, Mbok. Saya perlu kembang 7 rupa. Mbok Tum menggelengkan kepala sambil menghela napas panjang. Mas, saya sudah tua dan sudah banyak lihat orang yang mencari jalan pintas seperti ini. Percayalah, tidak ada yang namanya kekayaan gratis di dunia ini. Semuanya pasti ada harganya. Saya tahu, Mbok. Tapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Mbok Tum menatap Haryanto dengan pandangan yang penuh kasihan, seperti seorang ibu yang melihat anaknya akan melakukan kesalahan besar. Kalau memang sudah bulat tekadmu, ambillah ini. Tapi ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan salahkan orang lain. Ia memberikan 1 kantong plastik berisi 7 jenis bunga, mawar merah, melati putih, kenanga kuning, kamboja, bunga sepatu, bunga telang, dan bunga kantil. Aroma bunga-bunga itu tercium harum namun entah mengapa membuat Haryanto merasa tidak nyaman, seolah-olah aroma itu menyimpan sesuatu yang menakutkan. Malam sebelum ritual, Haryanto duduk di halaman rumahnya sambil menatap langit yang penuh bintang. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan ada aroma aneh yang terbawa angin, campuran antara bunga dan sesuatu yang membusuk. Ia mengambil air sumur dari sumur tua di belakang rumahnya dan memasukkannya ke dalam botol bekas yang sudah dibersihkan. Ketika ia sedang sibuk dengan persiapannya, Dimas, anak laki-lakinya, tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ayah, ngapain sih? Kok kayak mau kemana gitu? Haryanto terkejut dan hampir menjatuhkan botol air yang dipegangnya. Dimas. Ayah cuma lagi benerin-benerin sesuatu aja. Kamu tidur sana. Ayah mau pergi ya. Kemana? Haryanto memeluk anaknya dengan erat, merasakan kehangatan tubuh kecil yang mulai tumbuh remaja itu. Ayah mau pergi sebentar. Tapi nanti ayah pasti pulang, dan hidup kita akan berubah jadi lebih baik. Janji. Janji, jawab Haryanto sambil mengecup kening anaknya, meskipun hatinya dipenuhi keraguan yang menggerogoti seperti rayap yang memakan kayu. Pukul 11 malam, Haryanto berangkat menuju Gunung Kawi dengan menggunakan sepeda motor tuanya. Mesin motor itu berbunyi seperti batuk orang tua yang sudah sekarat, namun masih bisa membawanya melewati jalan-jalan yang sepi. Di dalam tas punggungnya, ia membawa semua sesaji yang sudah disiapkan, plus sebuah senter dan korek api. Perjalanan menuju Gunung Kawi memakan waktu sekitar 1 jam. Semakin mendekati kawasan tersebut, semakin banyak hal-hal aneh yang dilihatnya. Di sepanjang jalan, ia melihat kucing-kucing hitam yang matanya bersinar seperti lampu di kegelapan. Burung-burung hantu berterbangan di atas kepalanya sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Bahkan, beberapa kali ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak-gerak di antara pepohonan, meskipun tidak ada angin yang bertiup.
Ketika sampai di area parkir Gunung Kawi, Haryanto melihat beberapa motor lain yang terparkir. Ternyata saya tidak sendirian, pikirnya. Namun, keberadaan orang lain justru membuatnya semakin merasa tidak nyaman, seolah-olah mereka semua adalah bagian dari konspirasi besar yang tidak ia ketahui. Perjalanan naik ke puncak bukit dilakukan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak yang berkelok-kelok. Cahaya senter yang dibawanya hanya mampu menerangi beberapa meter di depan, sementara kegelapan di sekitarnya terasa begitu pekat seperti kain hitam yang menutupi seluruh dunia. Suara-suara aneh mulai bermunculan dari segala arah, desahan angin yang terdengar seperti bisikan, suara langkah kaki yang mengikuti di belakangnya, dan kadang-kadang terdengar seperti ada orang yang memanggil namanya. Haryanto, Haryanto. Suara itu terdengar samar-samar, kadang dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari atas, dan kadang dari bawah. Haryanto mencoba mengabaikan suara-suara itu sambil terus melangkah. Ia mengingat pesan Mbah Suryo bahwa dalam perjalanan menuju makam Eyang Jugo, ia akan menghadapi berbagai macam ujian dan gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang tidak menginginkan kehadirannya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Haryanto akhirnya sampai di area makam yang sangat luas. Di sana, ia melihat ratusan makam dengan berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang berupa cungkup besar dengan atap yang indah, ada yang hanya berupa gundukan tanah sederhana, dan ada pula yang berupa batu nisan yang tinggi menjulang. Cahaya bulan yang samar-samar menerangi area tersebut, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Makam Eyang Jugo ada di puncak bukit, ingat Haryanto sambil terus melangkah menuju bagian yang paling tinggi. Semakin tinggi ia naik, semakin dingin udara yang dirasakannya. Napasnya mulai terlihat seperti uap putih yang keluar dari mulutnya. Di puncak bukit, Haryanto menemukan sebuah makam yang jauh lebih besar dan lebih megah dibandingkan makam-makam lainnya. Makam itu berupa cungkup besar dengan atap yang terbuat dari kayu jati yang masih tampak kokoh meskipun usianya sudah ratusan tahun. Di depan makam terdapat sebuah batu nisan yang berukir indah dengan tulisan Arab dan Jawa kuno yang sudah hampir tidak terbaca. Ini dia makam Eyang Jugo, gumam Haryanto sambil merasakan bulu kuduknya merinding. Ada aura kekuatan yang sangat besar yang memancar dari makam tersebut, seolah-olah sang penghuni makam masih hidup dan mengawasi setiap orang yang datang. Haryanto mulai menyiapkan sesaji sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Mbah Suryo. Ia meletakkan ayam hitam yang sudah dipotong di atas piring yang dibawa dari rumah. Darah ayam itu masih menetes dan tercium amis bercampur dengan aroma bunga-bunga yang disusun di sekitarnya. Kemudian ia meletakkan 7 jenis bunga dalam 7 mangkuk kecil yang sudah disiapkan, dan terakhir ia meletakkan botol air sumur di tengah-tengah sesaji. Setelah semua sesaji tersusun rapi, Haryanto mulai melakukan ritual sesuai dengan yang diajarkan oleh Mbah Suryo. Ia duduk bersila di hadapan makam sambil memejamkan mata dan mulai berdoa dengan bahasa yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Kata-kata itu keluar dari mulutnya secara otomatis, seolah-olah ada yang mengontrol lidahnya. Eyang Jugo, hamba datang dengan hati yang tulus memohon pertolongan. Hamba sudah tidak sanggup lagi menanggung beban hidup ini. Anak-anak hamba tidak bisa sekolah, istri hamba terus menangis, dan hamba sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Angin mulai bertiup kencang, membuat daun-daun kering berguguran dan menari-nari di udara. Cahaya bulan tiba-tiba tertutup awan hitam yang tebal, membuat area tersebut menjadi sangat gelap. Haryanto merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, namun ia tetap melanjutkan ritualnya. Hamba bersedia membayar harga apapun yang diminta, asalkan keluarga hamba bisa hidup dengan layak. Tiba-tiba,
Suara petir menggelegar dengan sangat keras, meskipun tidak ada hujan yang turun. Cahaya kilat yang menyambar membuat seluruh area makam terang benderang selama beberapa detik. Dan dalam cahaya kilat itu, Haryanto melihat sesosok figure yang berdiri di hadapannya. Sosok yang berdiri di hadapan Haryanto adalah seorang lelaki tua yang berpakaian seperti bangsawan Jawa kuno. Wajahnya tampak bijaksana namun ada kilat mata yang menakutkan, seolah-olah ia bisa melihat hingga ke dalam jiwa seseorang. Tubuhnya tampak tembus pandang, namun kehadirannya terasa sangat nyata dan menakutkan. "Jadi kamu yang datang memohon pertolongan kepadaku?" Suara itu bergema tanpa bibir yang bergerak. "Namaku Eyang Jugo, dan aku sudah mendengar permohonanmu." Haryanto gemetar ketakutan namun berusaha tetap tenang. "Eyang, hamba mohon pertolongan. Hamba sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan." Eyang Jugo tersenyum tipis, namun senyumnya tidak membawa kehangatan, justru membuat udara semakin dingin. Kemiskinan memang penyakit yang menyiksa. Tapi kekayaan juga bisa menjadi kutukan kalau tidak diperlakukan dengan benar. Hamba siap menerima konsekuensi apapun, Eyang. Benarkah? Eyang juga mengelilingi Haryanto sambil terus memandanginya dengan tatapan yang menusuk. Tahukah kamu bahwa setiap kekayaan yang kudiberikan harus dibayar dengan sesuatu yang sangat berharga? Apa yang harus hamba bayar, Eyang? Setiap bulan, pada tanggal yang sama dengan hari ini, kamu harus datang ke makamku dan memberikan sesaji. Tidak boleh terlewat 1 bulan pun. Jika kamu melanggar perjanjian ini, maka tidak hanya kekayaan yang akan hilang, tapi juga nyawa orang yang paling kamu sayangi. Haryanto merasa jantungnya berhenti berdetak. "Maksud Eyang, istri atau anak-anakmu akan menjadi jaminan atas perjanjian ini. Jika kamu tidak bisa menepati janji, maka salah satu dari mereka akan menjadi milikku selamanya." "Tapi Eyang, bukankah ada cara lain?" Eyang juga tertawa, namun tawanya terdengar seperti tangisan yang menyayat hati. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Nak. Bahkan kematian pun harus dibayar dengan hidup. Kekayaan yang akan kuperikan kepadamu bukanlah kekayaan biasa. Kamu akan menjadi orang terkaya di kota ini dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ingat, semakin besar kekayaan yang kamu terima, semakin besar pula harga yang harus kamu bayar." Haryanto terdiam. Pikirannya berkecamuk antara keputusasaan dan ketakutan. Ia membayangkan wajah istrinya yang selalu tersenyum meskipun dalam kesulitan, dan wajah anak-anaknya yang masih polos. Apakah ia rela mempertaruhkan nyawa mereka demi kekayaan? Bagaimana kalau hamba saja yang menjadi jaminan? Tanya Haryanto akhirnya. Tidak bisa. Orang yang menjalani pesugihan tidak bisa menjadi jaminan atas dirinya sendiri. Kamu harus memilih, terima perjanjian ini dengan risikonya, atau pulang dengan tangan kosong. Haryanto menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata mulai menetes dari sela-sela jarinya. Ia teringat pada wajah anak-anaknya yang tidak bisa sekolah, pada tagihan-tagihan yang menumpuk, pada warung yang akan disita bank. Keputusasaan membuatnya tidak bisa berpikir jernih. "Hamba terima perjanjian ini, Eyang," kata Haryanto akhirnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Eyang juga tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang berkilat seperti emas. "Bagus. Sekarang ulurkan tangan kananmu." Haryanto mengulurkan tangan kanannya dengan gemetar. Eyang juga menyentuh telapak tangannya, dan seketika itu juga Haryanto merasakan seperti ada sesuatu yang terbakar di telapak tangannya. Ketika ia melihat, ada sebuah tanda berupa lingkaran kecil yang berwarna hitam di telapak tangannya. "Ini adalah tanda perjanjian kita. Setiap bulan,
Pada tanggal yang sama, kamu harus datang ke makamku dengan sesaji yang sama. Jangan pernah lupa, karena aku akan selalu mengawasimu. Kapan kekayaan itu akan datang, Eyang? 3 hari lagi. Dan ingat, jangan pernah ceritakan tentang perjanjian ini kepada siapapun, termasuk keluargamu. Jika kamu melanggar, maka perjanjian ini akan langsung batal dan konsekuensinya akan langsung berlaku. Setelah mengatakan itu, sosok Eyang Jugo mulai memudar dan akhirnya hilang sama sekali. Angin kencang yang bertiup tiba-tiba berhenti, dan cahaya bulan kembali menerangi area makam. Haryanto duduk terdiam di hadapan makam sambil menatap tanda hitam di telapak tangannya. Apa yang sudah saya lakukan? Bisiknya pada diri sendiri. 3 hari setelah ritual di Gunung Kawi, hidup Haryanto berubah secara drastis. Pagi itu, seorang lelaki berjas rapi datang ke warung kopinya dan memperkenalkan diri sebagai Pak Bambang, seorang pengusaha properti. Saya tertarik dengan lokasi warung Bapak, katanya sambil melihat-lihat sekeliling. Saya mau beli tanah ini untuk dijadikan minimarket. Saya tawar 5 miliar rupiah. Haryanto hampir tersedak kopi yang sedang diminumnya. 5 miliar. Pak, tanah ini tidak sebesar itu. Saya tahu persis berapa harga tanah ini. Tapi saya butuh lokasi ini untuk rencana bisnis saya. Bagaimana, Deal? Tanpa pikir panjang, Haryanto menyetujui penawaran itu. Dalam hatinya, ia yakin bahwa ini adalah awal dari kekayaan yang dijanjikan oleh Eyang Jugo. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang mengganjal di hatinya, seolah-olah ada yang tidak beres dengan keberuntungan yang datang secara tiba-tiba ini. Sore harinya, ketika Haryanto sedang mengurus dokumen penjualan tanah di notaris, ponselnya berdering. Pesan dari bank yang menagih utang kreditnya berubah menjadi pesan yang menawarkan kredit dengan bunga yang sangat rendah. Selamat, Bapak Haryanto. Anda terpilih sebagai nasabah prioritas kami. Kami menawarkan kredit tanpa agunan dengan bunga 0% untuk 12 bulan pertama. Dalam waktu seminggu, Haryanto menerima berbagai macam penawaran bisnis yang menguntungkan. Ada yang menawarkan kerjasama ekspor-impor, ada yang menawarkan saham perusahaan yang akan go public, dan ada pula yang menawarkan investasi properti dengan keuntungan yang fantastis. Semua penawaran itu datang seperti hujan deras di musim kemarau. Eva, istrinya, awalnya senang melihat perubahan hidup mereka. Namun, lama-kelamaan ia mulai merasa curiga dengan keberuntungan yang datang secara berturut-turut. Mas, ini semua kok seperti mimpi ya? Rasanya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, katanya pada suatu malam ketika mereka sedang makan malam di restoran mewah. Alhamdulillah, Fa. Mungkin ini adalah berkah dari doa-doa kita selama ini, jawab Haryanto sambil tersenyum, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Haryanto mulai mengalami mimpi buruk yang datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat Eyang Jugo yang berdiri di ujung tempat tidurnya sambil tersenyum dingin dan mengangkat jari telunjuknya, menunjuk pada kalender yang menggantung di dinding. Angka-angka di kalender itu berubah-ubah dengan sendirinya, mengingatkannya pada kewajiban bulanan yang harus dipenuhi. Jangan lupa perjanjian kita, suara Eyang Jugo bergema di dalam mimpinya. Waktu terus berjalan, dan utangmu semakin bertambah setiap hari. Haryanto selalu terbangun dengan tubuh yang berkeringat dingin, merasakan tanda hitam di telapak tangannya yang terasa panas dan berdenyut seperti jantung kedua. Ia mencoba menutupi tanda itu dengan sarung tangan, namun panasnya tetap menembus hingga ke tulang. Sebulan berlalu dengan cepat. Haryanto kini telah menjadi salah satu orang terkaya di kotanya.
Ia memiliki beberapa perusahaan, rumah mewah, dan mobil-mobil mahal. Namun, semakin banyak kekayaan yang dimilikinya, semakin berat beban yang dirasakan di hatinya. Ia merasa seperti sedang mengangkat gunung dengan kedua tangannya, sementara kakinya perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanah. Anak-anaknya, Dimas dan Indah, kini bisa bersekolah di sekolah terbaik di kota. Mereka mengenakan seragam yang rapi dan membawa tas-tas bermerek. Namun, Haryanto merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan anak-anaknya. Setiap kali mereka tertawa, ia mendengar seperti ada tangisan yang tersembunyi di balik tawa itu. "Ayah, kenapa sih sekarang jarang ngobrol sama kita?" tanya Indah pada suatu sore ketika mereka sedang makan siang bersama di ruang makan yang luas. Haryanto terdiam sejenak, menatap wajah polos putrinya yang masih berusia 12 tahun. "Ayah lagi sibuk, sayang. Ayah harus kerja keras supaya kalian bisa hidup enak. Tapi dulu waktu ayah belum kaya, ayah lebih sering main sama kita. Sekarang ayah sering melamun dan kadang-kadang ngomong sendiri," tambah Dimas dengan nada yang prihatin. Haryanto merasakan dadanya sesak. Ia ingin memeluk anak-anaknya dan menceritakan semua yang terjadi. Namun ia ingat peringatan Eyang Jugo tentang larangan menceritakan perjanjian mereka kepada siapapun. Eva juga mulai menunjukkan perubahan. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini sering terlihat cemas. Ia sering memperhatikan suaminya dengan pandangan yang penuh pertanyaan, seolah-olah ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. "Mas, aku bermimpi aneh terus nih," kata Eva pada suatu malam ketika mereka sedang berbaring di tempat tidur king size yang baru dibeli. "Aku mimpi ada orang tua yang datang ke rumah dan bilang kalau dia mau nagih hutang." Haryanto merasakan tubuhnya menegang. "Mimpi aja, Fa. Kita kan sekarang sudah tidak punya hutang lagi. Tapi mimpinya kok terasa nyata banget ya, Mas. Orang tua itu bilang kalau Mas punya hutang yang harus dibayar dengan nyawa salah satu dari kita." Haryanto tidak bisa tidur semalaman. Ia duduk di balkon rumah barunya sambil menatap langit yang penuh bintang. Cahaya lampu-lampu kota terlihat berkilauan di kejauhan, namun hatinya terasa gelap gulita seperti lubang hitam yang menelan segala sesuatu. Tanggal yang ditentukan untuk kembali ke Gunung Kawi semakin dekat. Haryanto sudah menyiapkan sesaji yang diperlukan, namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tanda hitam di telapak tangannya semakin membesar dan semakin panas, seolah-olah sedang membakar dagingnya dari dalam. Malam Jumat Kliwon kedua, Haryanto kembali berangkat ke Gunung Kawi dengan perasaan yang jauh lebih berat dibandingkan bulan sebelumnya. Kali ini, ia tidak sendirian. Ia melihat beberapa orang lain yang juga membawa sesaji, dan dari pandangan mata mereka, ia tahu bahwa mereka semua terikat oleh perjanjian yang sama. Di area parkir, ia bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang terlihat sangat kelelahan. Wanita itu membawa sesaji yang sama seperti yang dibawa Haryanto. "Sudah berapa lama ibu menjalani ini?" tanya Haryanto dengan pelan. Wanita itu menatap Haryanto dengan pandangan yang kosong. "Sudah 3 tahun. Pada awalnya, saya pikir ini adalah berkah. Tapi sekarang, saya merasa seperti budak yang tidak bisa lepas dari majikannya. Apakah tidak ada cara untuk menghentikan perjanjian ini?" "Tidak ada. Saya sudah mencoba berbagai cara. Pernah saya tidak datang selama sebulan, dan anak saya yang sulung tiba-tiba sakit parah. Dokter bilang penyakitnya tidak bisa dijelaskan secara medis. Ketika saya kembali ke makam Eyang Jugo dan meminta maaf, baru penyakit anak saya sembuh." Haryanto merasakan tubuhnya menggigil. Apakah ada yang pernah mencoba untuk
untuk kabur. Potong wanita itu. Ada seorang lelaki yang sudah menjalani pesugihan selama 5 tahun. Dia mencoba pindah ke luar negeri. Dalam waktu sebulan, seluruh keluarganya meninggal dalam kecelakaan yang aneh. Mobilnya terbakar tiba-tiba di tengah jalan, padahal tidak ada yang menabrak. Percakapan itu membuat hati Haryanto semakin berat. Ia berjalan menuju makam Eyang Jugo dengan langkah yang goyah, seolah-olah kakinya dibebani oleh rantai-rantai besi yang tidak terlihat. Di puncak bukit, Haryanto meletakkan sesaji dengan tangan yang gemetar. Kali ini, sosok Eyang Jugo muncul lebih cepat, seolah-olah ia sudah tidak sabar menunggu kedatangan Haryanto. Bagaimana rasanya menjadi orang kaya? Tanya Eyang Jugo dengan nada yang mengejek. Hamba bersyukur atas rezeki yang Eyang berikan. Bersyukur. Tapi mengapa wajahmu seperti orang yang sedang menanggung beban yang berat? Haryanto tidak menjawab. Ia hanya menatap sesaji yang tersusun di hadapannya sambil berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Kekayaan tanpa kebahagiaan adalah seperti makanan tanpa rasa, kata Eyang Jugo sambil mengelilingi Haryanto. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu minta, tapi kamu tidak mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Apa yang hamba butuhkan, Eyang? Ketenangan hati. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya berikan, karena kamu sudah menjual jiwamu untuk mendapatkan kekayaan. Eyang Jugo menyentuh sesaji yang dibawa Haryanto, dan seketika itu juga sesaji tersebut lenyap tanpa bekas. Perjanjian kita masih berlaku. Bulan depan, datanglah lagi pada waktu yang sama. Eyang, apakah tidak ada cara untuk menghentikan perjanjian ini? Eyang Jugo tersenyum dingin. Ada. Tapi apakah kamu siap membayar harganya? Apa harganya? Kembalikan semua kekayaan yang telah kuberikan kepadamu, dan berikan jiwamu sebagai gantinya. Haryanto terdiam. Pilihan yang diberikan sama saja dengan bunuh diri. Ia pulang dengan hati yang semakin berat, merasakan seperti ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya dari dalam. Bulan-bulan berikutnya, Haryanto terus menjalani ritual bulanan ke Gunung Kawi. Setiap bulan, beban yang dirasakannya semakin berat. Kekayaannya terus bertambah, namun kebahagiaannya semakin berkurang. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis yang bisa pecah kapan saja. Keluarganya mulai merasakan dampak dari perjanjian gelap yang dijalani Haryanto. Eva sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Indah mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, dan Dimas menjadi pendiam dan sering menyendiri. Rumah mereka yang mewah terasa dingin dan tidak bernyawa, seolah-olah dihuni oleh arwah-arwah yang tidak tenang. Pada suatu malam, Haryanto terbangun karena mendengar suara tangisan yang sangat keras. Ia mengira itu adalah tangisan Indah yang bermimpi buruk, namun ketika ia pergi ke kamar putrinya, ia menemukan Indah tertidur dengan nyenyak. Suara tangisan itu masih terdengar, dan ternyata berasal dari ruang tamu. Ketika Haryanto turun ke ruang tamu, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian putih yang duduk di sofa sambil menangis. Wanita itu memiliki rambut panjang yang menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak tembus pandang. "Siapa kamu?" tanya Haryanto dengan suara yang bergetar. Wanita itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat pucat dengan mata yang kosong. "Saya adalah istri dari orang yang pernah menjalani pesugihan seperti kamu. Suami saya tidak bisa memenuhi perjanjian, dan saya menjadi korbannya. Apa yang kamu mau? Saya datang untuk memperingatkanmu." Eyang Jugo semakin tidak sabar. Ia sudah mulai mengintai keluargamu. Lihatlah istri dan anak-anakmu, mereka mulai sakit-sakitan kan? Haryanto merasakan darahnya berubah menjadi es.
Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Sekali terjerat, kamu tidak akan bisa lepas. Kecuali... Wanita itu terdiam sejenak. Kecuali apa? Kecuali kamu rela mengorbankan dirimu untuk keluargamu. Tapi apakah kamu sanggup? Setelah mengatakan itu, wanita itu menghilang, meninggalkan aroma bunga melati yang sangat kuat di udara. Haryanto duduk terdiam di sofa sambil menatap foto keluarganya yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, mereka semua terlihat bahagia dan berseri-seri. Namun sekarang, wajah-wajah dalam foto itu terlihat suram dan tidak bersemangat. 6 bulan setelah perjanjian pertama, sesuatu yang mengerikan terjadi. Eva tiba-tiba kolaps di dapur ketika sedang memasak. Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter tidak bisa menjelaskan penyakit yang dideritanya. Semua hasil tes menunjukkan bahwa ia sehat, namun ia terus kehilangan kesadaran dan badannya semakin kurus. Ini seperti ada sesuatu yang menyedot energi hidupnya, kata dokter yang menangani Eva. Secara medis, saya tidak bisa menjelaskan kondisi ini. Haryanto tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Eyang Jugo mulai menagih hutang. Ia duduk di samping tempat tidur istrinya sambil memegang tangannya yang sudah mulai dingin. Eva membuka matanya dengan susah payah dan menatap suaminya. "Mas, aku merasa seperti ada sesuatu yang menarik jiwaku," bisiknya dengan suara yang sangat lemah. "Aku melihat orang tua yang sering muncul di mimpiku. Dia bilang kalau waktunya sudah tiba." Air mata Haryanto tidak bisa dibendung lagi. "Maaf, Fa. Maaf. Kamu menyembunyikan sesuatu ya, Mas. Aku tidak marah. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Haryanto tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa memeluk istrinya sambil menangis dengan keras. Ia merasa seperti sedang mencabik-cabik jiwanya sendiri dengan tangannya. Malam itu, Haryanto memutuskan untuk pergi ke Gunung Kawi meskipun belum saatnya ritual bulanan. Ia harus berbicara dengan Eyang Jugo dan mencari cara untuk menyelamatkan istrinya. Di makam Eyang Jugo, Haryanto berteriak dengan keras, "Eyang, keluar. Saya harus bicara dengan Eyang." Sosok Eyang Jugo muncul dengan wajah yang murka. "Berani sekali kamu datang tanpa membawa sesaji dan di luar waktu yang ditentukan. Lepaskan istri saya. Ambil saya saja kalau Eyang mau." "Tidak bisa. Perjanjian sudah dibuat dan tidak bisa diubah. Istrimu akan menjadi milikku dalam 3 hari. Saya mohon, Eyang. Saya akan melakukan apapun." Eyang juga terdiam sejenak, kemudian tersenyum jahat. "Apapun. Ya, apapun. Baik. Ada satu cara untuk menyelamatkan istrimu. Tapi kamu harus memberikan sesuatu yang lebih berharga dari nyawa istrimu." "Apa itu?" "Nyawa salah satu anakmu." Haryanto merasa dunia berputar di hadapannya. "Tidak. Saya tidak akan pernah mengorbankan anak saya. Kalau begitu, terima nasib yang sudah kamu pilih. 3 hari lagi, istrimu akan menjadi milikku selamanya." Haryanto pulang dengan hati yang hancur lebur. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa berpikir jernih. Ia merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. 2 hari sebelum batas waktu yang diberikan Eyang Jugo, Haryanto membuat keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia menulis surat untuk istri dan anak-anaknya, menjelaskan semua yang terjadi dan meminta maaf atas keputusan yang telah diambilnya. Dalam surat itu, ia juga memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelola kekayaan yang telah diperolehnya. "Eva,
Maafkan aku. Aku telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku menjual jiwa untuk mendapatkan kekayaan, dan sekarang saatnya untuk membayar hutang itu. Aku harap kamu dan anak-anak bisa memaafkan aku dan melanjutkan hidup tanpa beban ini. Malam itu, Haryanto pergi ke Gunung Kawi untuk terakhir kalinya. Namun, kali ini ia tidak membawa sesaji. Ia hanya membawa sebuah pisau yang tajam dan tekad yang bulat. Di makam Eyang Jugo, ia menunggu hingga sosok arwah itu muncul. Ketika Eyang Jugo muncul, wajahnya terlihat terkejut melihat Haryanto yang datang tanpa sesaji. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya datang untuk menyelesaikan perjanjian ini sekali dan untuk selamanya," jawab Haryanto dengan suara yang tenang. "Bagaimana caranya?" "Dengan memberikan jiwa saya kepada Eyang. Sebagai gantinya, lepaskan istri saya dan jangan pernah mengganggu keluarga saya lagi." Eyang Jugo tertawa keras. "Kamu pikir semudah itu? Jiwa satu orang tidak cukup untuk menutupi semua kekayaan yang telah kuperikan kepadamu. Kalau begitu, ambil juga semua kekayaan yang pernah Eyang berikan. Kembalikan keluarga saya ke kehidupan yang sederhana seperti dulu." Eyang Jugo terdiam. Ada sesuatu dalam mata Haryanto yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kamu serius? Sangat serius. Saya menyadari bahwa kekayaan tanpa kebahagiaan adalah kutukan. Saya lebih memilih mati dalam kemiskinan daripada hidup dalam kekayaan yang dikutuk. Baik. Aku terima perjanjian baru ini. Tapi ingat, sekali kamu memberikan jiwamu, tidak ada jalan untuk kembali." Haryanto mengangkat pisau yang dibawanya dan mengarahkan ke dadanya sendiri. "Selamat tinggal, dunia yang kejam ini." Namun, ketika Haryanto hendak menusukkan pisau ke dadanya, tiba-tiba saja ada cahaya terang yang menyilaukan muncul dari langit. Cahaya itu begitu terang sehingga membuat seluruh area makam terlihat seperti siang hari. Sosok Eyang Jugo berteriak kesakitan dan mulai menghilang. "Apa ini? Dari mana cahaya ini berasal?" Dari dalam cahaya itu, muncul sosok seorang lelaki tua berpakaian putih yang wajahnya bersinar seperti bulan purnama. "Hentikan. Jangan lakukan ini. Siapa kamu?" tanya Haryanto sambil masih memegang pisau di dadanya. "Saya adalah Eyang Brawijaya, kakek dari Eyang Jugo. Saya datang untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh cucu saya." Eyang Jugo yang sosoknya mulai pudar berteriak, "Kakek, mengapa kakek menghalangi saya? Karena kamu telah menyalahgunakan ilmu yang saya ajarkan. Pesugihan seharusnya membantu orang yang benar-benar membutuhkan, bukan menjerat mereka dalam kutukan abadi." Eyang Brawijaya menoleh ke arah Haryanto. "Nak, kamu sudah menunjukkan ketulusan hati dengan rela mengorbankan dirimu untuk keluargamu. Pengorbanan seperti ini dapat memutuskan semua perjanjian yang telah dibuat. Tapi kekayaan yang sudah saya terima akan hilang, namun keluargamu akan selamat dan bebas dari kutukan ini. Kamu akan kembali ke kehidupan yang sederhana, tapi kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, ketenangan hati dan kasih sayang keluarga yang tulus." Cahaya itu semakin terang dan membungkus tubuh Haryanto. Ia merasakan kehangatan yang tidak pernah dirasakannya sejak ia membuat perjanjian dengan Eyang Jugo. Semua beban yang selama ini dipikul seperti terangkat dari pundaknya. "Terima kasih, Eyang," bisik Haryanto dengan mata yang berkaca-kaca. "Ingatlah, Nak, kekayaan yang hakiki bukanlah emas dan perak, tetapi kasih sayang, kesehatan, dan ketenangan hati. Jangan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas yang menawarkan kekayaan dengan cara yang tidak halal." Cahaya itu perlahan-lahan memudar, dan sosok Eyang Brawijaya ikut menghilang.
Eyang Jugo sudah tidak terlihat lagi, dan area makam kembali tenang seperti biasanya. Haryanto berlari pulang ke rumah sakit dan mendapati istrinya sudah sadar dan kondisinya mulai membaik. Dokter mengatakan bahwa secara ajaib, semua tanda-tanda penyakit yang diderita Eva sudah hilang tanpa jejak. Bagaimana bisa? Tanya dokter dengan wajah yang bingung. Mungkin ini adalah keajaiban, jawab Haryanto sambil memeluk istrinya dengan erat. Beberapa hari kemudian, semua kekayaan yang dimiliki Haryanto mulai hilang satu persatu. Perusahaan-perusahaannya bangkrut, rumah mewahnya disita bank, dan mobil-mobil mahalnya dijual untuk membayar hutang. Namun, kali ini Haryanto tidak merasa sedih atau putus asa. Ia merasa lega karena beban yang selama ini dipikul akhirnya terangkat. Keluarga mereka kembali ke kehidupan yang sederhana. Mereka tinggal di rumah kontrakan yang kecil dan Haryanto kembali membuka warung kopi sederhana. Namun, kali ini warung kopinya selalu ramai pengunjung karena kopi yang disajikannya terasa lebih nikmat, seolah-olah ada sentuhan cinta yang tulus di dalamnya. Dimas dan Indah kembali bersekolah di sekolah negeri, namun mereka tidak pernah mengeluh. Mereka justru lebih bahagia karena ayah mereka kembali menjadi sosok yang hangat dan penuh perhatian seperti dulu. "Ayah, aku lebih suka ayah yang sekarang," kata Indah pada suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di warung kopi. "Kenapa?" "Karena ayah sekarang sering tersenyum dan suka bermain sama kita. Dulu waktu kita kaya, ayah selalu terlihat sedih dan ketakutan." Haryanto memeluk putrinya dengan erat. "Ayah juga lebih suka kehidupan kita yang sekarang, sayang." Ayah menyadari bahwa kekayaan yang hakiki adalah keluarga yang bahagia dan hati yang tenang. Eva yang sedang menyiapkan kopi untuk pelanggan tersenyum mendengar percakapan suami dan anaknya. "Alhamdulillah, sekarang kita benar-benar bahagia. Meski tidak kaya, tapi hati kita tenang." Setiap malam, Haryanto selalu berdoa dengan khusyuk, berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Ia juga selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak pernah lagi tergoda oleh jalan pintas yang menawarkan keuntungan dengan cara yang tidak halal. Tanda hitam di telapak tangannya sudah hilang, dan ia tidak pernah lagi bermimpi buruk tentang Eyang Jugo. Hidupnya kembali tenang seperti danau yang jernih, memantulkan cahaya matahari dengan indah. Warung kopi kecil milik Haryanto kini menjadi tempat berkumpul para tetangga yang ingin berbagi cerita. Mereka semua mengatakan bahwa kopi buatan Haryanto memiliki rasa yang istimewa, seolah-olah dicampur dengan kebahagiaan dan ketenangan hati. "Rahasia kopi yang enak itu apa sih, Pak?" tanya salah seorang pelanggan setia. Haryanto tersenyum sambil menyeduh kopi dengan penuh cinta. "Rahasianya adalah rasa syukur. Kalau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, apapun yang kita buat akan terasa lebih nikmat." Dan begitulah, Haryanto belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kekayaan yang dimiliki, tetapi tentang seberapa besar rasa syukur yang ada di hati. Ia menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kekayaan yang sesungguhnya dalam bentuk keluarga yang sehat, rezeki yang halal, dan hati yang tenang. Cerita tentang pesugihan Gunung Kawi ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan, dan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar. Kini, setiap kali ada orang yang datang ke warung kopi Haryanto dengan wajah yang penuh keputusasaan, ia selalu bercerita tentang pengalamannya dengan pesugihan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa solusi terbaik untuk setiap masalah adalah kesabaran, kerja keras, dan doa yang tulus. Ingatlah,
Katanya selalu, bahwa setiap jalan pintas pasti memiliki lubang yang dalam. Dan kadang-kadang, lubang itu begitu dalam sehingga kita tidak bisa keluar lagi. Matahari terbenam di balik Gunung Kawi, menyinari warung kopi kecil yang penuh dengan tawa dan kehangatan. Haryanto duduk bersama keluarganya sambil menikmati kopi buatannya sendiri, merasakan kekayaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Dan di makam Eyang Jugo yang sepi, tidak ada lagi yang datang untuk melakukan pesugihan. Makam itu kini dijaga oleh arwah Eyang Brawijaya yang memastikan bahwa tidak ada lagi yang terjerat dalam kutukan yang sama. Pesan moral, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar. Kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur, kerja keras yang halal, dan keharmonisan keluarga yang dibangun dengan cinta dan pengertian yang tulus. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.